Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suculandari, saya dari kelas TI 2A ingin mempresentasikan hasil Project Framework Web yang sudah saya buat. Di sini saya mengambil judul Website Manajemen Keuangan. Website manajemen keuangan ini dikembangkan dengan framework yaitu Laravel. Website ini digunakan sebagai perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, hingga mengendalikan dana serta aset perusahaan. Ataupun juga dapat digunakan untuk aset pribadi. Itu tergantung para penggunanya masing-masing. Tujuan pembuatan website ini adalah yang pertama, memaksimalkan manfaat, yang kedua, menjaga arus kas, yang ketiga, penyusunan struktur modal, dan yang keempat, meningkatkan efisiensi. Serta manfaat website ini, yang pertama, mengelola keuangan dengan baik dan terstruktur, yang dimana para penggunanya dapat melihat kemana saja uang yang keluar dan dari mana saja uang masuk. Dan yang kedua, memaksimalkan penggunaan dana, di mana pengguna dapat memprioritaskan dana-dana yang akan dikeluarkan untuk keperluan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, struktur modal yang sehat. Dikatakan struktur modal yang sehat di mana uang masuk melebihi atau lebih besar daripada uang keluar. Baik, saya akan menjelaskan wireframe dari website yang sudah saya buat. Yang pertama ada halaman login. Pada halaman login ini terdapat logo dan form login. Pada form loginnya ada username dan password, dan kemudian ada button login, yang dimana jika user memasukkan username dan password dengan benar dan yang sudah terdaftar, dan mengklik login, maka ia akan dibawa ke halaman dashboard. Ini merupakan tampilan dari halaman dashboardnya, yaitu ada menu-menu. Yang pertama dashboard, uang masuk, uang keluar, dan laporan. Di sini juga akan menampilkan nama dari user dan foto profil dari user. Pada halaman dashboard akan menampilkan uang masuk untuk bulan ini, uang keluar bulan ini, dan saldo dari bulan lalu. Di sini juga akan menampilkan statistik keuangan dalam satu tahun, yang dimana akan menampilkan grafik dari data keuangan dengan rentang 1 tahun. Kemudian ada halaman kategori. Kategori ini merupakan kategori dari uang masuk. Di sini ada tabel yang dimana akan menampilkan kategori-kategorinya. Kemudian ada button tambah untuk menambah kategori. Dan kemudian ada search untuk mencari kategorinya. Kemudian ada halaman uang masuk. Halaman uang masuk ini ada tabel yang dimana akan menampilkan data-data dari uang masuk. Dan kemudian ada button tambah untuk menambahkan uang masuk. Dan kemudian ada search, yaitu untuk mencari data dari uang masuk berdasarkan keterangan. Di sini juga ada uang keluar. Uang keluar sama seperti uang masuk, yaitu ada kategori dan uang keluar. Halamannya persis seperti yang sudah saya jelaskan. Dan kemudian ada laporan. Laporan ini akan menampilkan tabel-tabel dari uang masuk dan uang keluar. Baik, hanya ini wireframe yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan skrip dari web manajemen keuangan. Di sini kita memakai framework yaitu Laravel. Seperti yang terlihat ini ada folder-folder bawaan dari Laravel. Ada app, bootstrap, config, dan lainnya. Pertama kita akan masuk ke folder app, yang dimana terdapat folder-folder lain, dan di dalamnya ada controller. Controller di sini berfungsi sebagai pengolah data, yang dimana kita dapat menyimpan logika-logika dan pengolahan data. Di dalam controller ini sudah terdapat folder yang sengaja saya buat agar lebih rapi. Ada account yang di dalamnya ada file kategori kredit controller. Pada file ini terdapat beberapa metode, yaitu ada metode index untuk menampilkan, metode search untuk mencari, metode store untuk memasukkan data baru, dan metode update untuk mengedit data,
Kemudian ada method destroy untuk menghapus data. Kemudian ada kategori debit controller yang di dalamnya terdapat metode sama seperti yang sebelumnya. Ada index, search, ada store, ada update, dan ada destroy. Kemudian ada juga credit controller. Sebenarnya sama saja, ada index untuk menampilkan, ada search untuk mencari, ada store untuk menyimpan data baru, ada update untuk mengupdate data yang sudah ada, dan ada destroy untuk menghapus data. Pada debit controller, laporan credit controller, laporan debit controller ini sama saja. Yang berbeda hanya dashboard controller, yang dimana hanya memiliki satu metode yaitu index. Metode ini digunakan untuk menampilkan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di halaman dashboard ada ditampilkan uang masuk bulan ini, uang keluar bulan ini. Nah, ini dia untuk menampilkannya. Ini merupakan kode-kode untuk ditampilkan ke halaman dashboard. Kemudian ada API yang di dalamnya ada akun dan out. Sebenarnya API ini dibuat untuk menampilkan message-message yang logikanya benar atau salah. Misalkan pada kategori credit controller, untuk saat memasukkan data, jika nama kategorinya sudah ada, maka dia akan menampilkan nama kategori sudah ada. Namun jika belum dan berhasil disimpan, maka akan ditampilkan nama kategori berhasil disimpan. Begitu juga seterusnya. Kemudian yang terakhir ada folder out, yang dimana folder ini sebenarnya bawaan dari Laravel. Out ini digunakan untuk authentication, login, register, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya juga ada membuat kategori kredit yang di dalam folder up. Ini saya buat sebagai kelas untuk menyimpan variabel-variabel agar tidak error nantinya. Kategori debit, kredit, debit, dan user juga sama. Kemudian ada bootstrap. Di sini saya tidak gunakan. Dan kemudian ada config. Config ini sudah bawaan dari Laravel-nya. Kemudian ada database. Nah, di sini saya hanya menggunakan migration. Migration ini berfungsi untuk membuat tabel baru atau mengubah tabel yang ada dan sebagainya. Di sini ada 4 tabel yang memang bawaan dari Laravel. Dan 4 tabelnya lagi yang saya buat, yaitu kategori kredit, kategori debit, kredit, debit. Kemudian kita masuk ke lang, yaitu untuk bahasa, namun saya tidak menggunakannya. Kemudian ada public, di mana ada aset CSS dan JS. Di sini untuk menyimpan CSS, JS, dan lainnya. Pada aset ini saya menyimpan CSS, font, image, yaitu gambar-gambar yang digunakan dalam website, dan JavaScript. Kemudian kita akan masuk ke folder resource, yang dimana di dalamnya ada view. View ini berguna untuk tampilan pada websitenya, dimana nanti akan diambil data-data dari controller. Nah, pada view di sini ada beberapa folder. Yang pertama account. Sama seperti controller tadi. Ini ada juga folder account yang dimana ada kategori kredit. Di sini ada index yang merupakan tampilan utama dari kategori kredit. Yang kedua ada grid yang dimana ini merupakan tampilan untuk membuat data baru. Ini juga ada edit untuk mengupdate datanya. Sama seperti yang kredit, kategori debit juga sama. Kreditnya juga sama. Pada dashboard memiliki satu
hanya satu file, yaitu index.blade.php, yang dimana menampilkan halaman dashboardnya. Juga pada laporan kredit dan laporan debit hanya memiliki satu file, di mana untuk menampilkan halaman laporan. Kemudian di sini ada out. Sama juga seperti controller di sini untuk menampilkan login. Ini ada login, register. Dan kemudian ada layer, yang dimana ada dua file, yang pertama account.blade.php dan app.blade.php. Di sini merupakan template dari folder account, yang tadinya ini merupakan tampilan-tampilannya, namun inilah template-nya. Dan blade template dari folder out. Kemudian kita akan masuk ke folder root. Folder root ini berfungsi untuk menyimpan alamat-alamat web atau URL, yang dimana nanti akan diproses dan dibawa ke controller. Di sini dalam membuat rootnya, kita harus membuatnya di file web.php. Nah, di sini merupakan URL-nya seperti root get dan root get dashboard, root get kategoris debit, dan lainnya. Kemudian ada storage, di sini saya tidak pakai. Kemudian ada test dan lainnya. Dan yang terakhir ada file.env. File ini digunakan untuk konfigurasinya. Di sini kan kita memakai database. Saya memakai MySQL. Nah, di sini kita membuat konfigurasinya. Di sini ada namanya, nama database, DB host, port, sama nama database, dan username dan password. Dan kemudian kita akan melihat ke database-nya. Ini merupakan database dari manajemen keuangan. Nama database-nya adalah Project Laravel. Di dalamnya ada tabel-tabel, yaitu ada tabel kategoris kredit, kategoris debit, kredit, debit, user. Dan ada juga migration. Ini memang sudah ada dari Laravel-nya. Di dalam user sudah ada beberapa data, ada 3 ID, yaitu yang pertama dengan nama Suciwandari, Suci, dan lainnya. Di sini saya hanya menggunakan satu hak akses. Nah, sekarang saya akan menunjukkan tampilan website manajemen keuangan. Karena kita menggunakan Laravel, maka sebelumnya kita harus menjalankan perintah php artisan serve. Kemudian baru kita dapat masuk ke halamannya. Nah, ini merupakan tampilan dari login. Karena saya belum ada akun, maka saya akan membuatnya dengan mengklik buat sekarang. Ini merupakan halaman register, yang dimana ada nama lengkap, username, alamat email, password, dan konfirmasi password. Di sini saya akan masukkan nama lengkapnya terlebih dahulu. Kemudian masukkan username, alamat email, dan jangan lupa password. Konfirmasi password ini harus sama seperti password yang sudah kita masukkan. Kemudian jangan lupa centang saya setuju, dan kemudian klik button daftar. Setelah mendaftar, kita akan langsung dialihkan ke halaman dashboard. Ini merupakan tampilan dari halaman dashboardnya. Di sini ada menu, yaitu dashboard, uang masuk, uang keluar, dan laporan. Di sini juga ada tampilan untuk semua saldo,
saldo bulan ini dan saldo bulan lalu. Di sini juga terdapat nama user dan foto profil dari user. Selanjutnya kita akan masuk ke menu uang masuk, di mana ada kategori uang masuk. Nah, di sini karena datanya masih kosong, kita dapat menambahkannya dengan mengklik button tambah. Langsung saja kita masukkan nama kategorinya dan mengklik button simpan, maka data berhasil disimpan. Kita dapat menambahkannya lagi. Kita juga dapat mengupdate-nya dengan cara mengklik button update dan langsung mengupdate, dan datanya langsung berhasil diupdate. Kita juga dapat menghapus nama kategorinya dengan menekan atau mengklik button hapus. Nah, di sini ada pertanyaan atau tampilan, apakah kamu yakin ingin menghapus data ini? Jika tekan ya, maka data berhasil dihapus. Kemudian kita akan masuk ke halaman uang masuk. Nah, di sini kita akan melihat data-data dari uang masuk yang telah kita simpan atau yang telah kita inputkan ke database. Karena di sini masih kosong, kita dapat menambahkannya dengan mengklik button tambah. Kita dapat memasukkan nominal yang ingin dimasukkan. Pilih kategorinya. Ini hanya ada kategori penghasilan, maka kita pilih ini saja. Dan keterangannya, kemudian langsung saja kita klik button simpan. Maka data berhasil disimpan. Begitu juga dengan uang keluar, di sini ada kategori, sama seperti tadi, dan uang keluarnya. Sama juga seperti pada uang masuk. Di sini juga ada laporan, yang dimana ada uang masuk. Kita dapat memfilter, dan dapat dilihat di sini ada laporan uang masuk. Begitu juga dengan uang keluar dan semua. Maka hanya ini saja tampilan presentasi dari saya untuk Project Framework. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena telah menonton presentasi saya, dan saya ucapkan maaf sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan, dan semoga kedepannya saya dapat menutupi kekurangan-kekurangan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.